Halo teman-teman semua, selamat malam. Kenalin, aku Siska dari S1 Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2024 Universitas Negeri Malang. Nah, teman-teman Adita Karya 2025, gimana nih kabarnya? Boleh dong komen-komen di bawah, gimana kabarnya, keadaannya? Nah, di sebelah aku sudah ada pemateri yang cantik, yaitu Kak Fitri. Beliau lulusan S1 Universitas Negeri Malang. Serta sekarang beliau lagi menempuh S2 di Universitas Gadjah Mada. Beliau akan menjadi pemateri kita dan membawakan tema manajemen aksi. Halo Kak Fitri, bagaimana kabarnya Kak? Halo, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, sehat Kak Fitri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Kak Fitri, aku serta teman-teman Adita Karya selalu sehat dan bahagia. Nah, bisa langsung dimulai aja nih Kak, tapi sebelum itu Kak Fitri boleh kenalin nih Kak Adita Karya 2025. Halo Adita Karya, kenalin ya. Di sini aku Fitri Ariska. Dulu aku juga sama kayak teman-teman ya, ikut Student Day juga. Dulu aku angkatan 2019 dan kemudian selesai belajar di FIS UM itu sekitar tahun 2022 ya, 2022-2023 dan saya senang sekali di sini diberi kesempatan gitu untuk bisa sharing ke teman-teman. Semangat kuliahnya ini masih fase awal ya teman-teman untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang, terkhusus di Fakultas Ilmu Sosial ini. Oke, boleh kita langsung mulai ya Kak? Boleh dong. Dengar-dengar nih, Kak Fitri ini dari banyaknya informasi, kakak ini pernah jadi korlap atau koordinator dari sebuah demo. Boleh diceritain gak sih Kak, teman-teman adik karya? Udah pada penasaran semua, gimana sih pengalaman? Kapan, bagaimana keadaan saat itu? Oke. Jadi dulu saya itu, ini cerita dulu ya, dulu Oke. ketika saya mahasiswa, saya itu mulai ikut Ormawa itu semester 2 gitu. Jadi awal-awal tahun gitu, sekitar bulan Februari atau Januari, dan di situ saya itu masuk langsung di departemen yang mana memang memiliki fokus di bidang-bidang kajian. Sehingga dari sini saya itu belajar banyak perihal cara manajemen aksi, terus bagaimana pentingnya aksi, apalagi kalau di tingkat mahasiswa. Pernah dengar apa kata Tan Malaka perihal mahasiswa? Wah, belum pernah dengar sih Kak. Jadi kalau katanya Tan Malaka, kemewahan terakhir dari anak muda itu terletak pada bagian idealismenya gitu. Sehingga dari sini saya belajar banyak gitu, dan ketika ada seiring berjalannya waktu ya, ketika kuliah, terus ketika dihadapkan dengan isu-isu, ternyata ada panggilan jiwa gitu ketika ada sebuah hak-hak yang dipermainkan, terus kemudian ada konstitusi yang dibuat seenaknya oleh para petinggi gitu. Sehingga dari sini saya bersama teman-teman itu sering untuk terlibat dalam gerakan-gerakan aksi. Salah satunya itu adalah ketika tahun berapa ya waktu itu, perihal Omnibus Law. Jadi itu juga pernah ikut turun aksi di bagian perihal isu Omnibus Law gitu. Oke, dari semester 2 berarti ya Kak, Ya, udah semester mengikuti semua gerakan mahasiswa itu. Hmm. Oke nih Kak, aku mau nanya nih, apa sih yang memotivasi Kak Fitri untuk mendalami gerakan mahasiswa dan aksi itu? Oke, jadi ketika kita melakukan aksi itu pasti ada sebuah isu yang kita bawa ya. Dalam hal ini ada tuntutan-tuntutan gitu yang kita perjuangkan. Dan tuntutan itu pasti tidak hanya berpengaruh kepada diri saya, tapi juga masyarakat banyak, terkhusus adalah rakyat-rakyat yang dari golongan-golongan proletar gitu. Sehingga dari sini saya itu yang menjadi motivasi saya adalah ya ketika hak itu sudah mulai dipermainkan, terus kemudian konstitusi itu diabaikan, ya ini adalah waktunya gitu untuk kita para mahasiswa untuk ikut turun aksi membersamai perjuangan-perjuangan yang seharusnya itu dimenangkan. Oke, wah, jadi nih Kak, aku mau nanya lagi nih. Kalau kita dengar kata demonstrasi nih Kak ya, atau aksi massa mahasiswa nih, biasanya mahasiswa tuh langsung kepikiran pada jalan raya yang rame, demo, atau keramaian. Itu tuh sebenarnya apa sih pengertian aksi massa itu sendiri? Oke, dari kata demonstrasi ya, demonstrasi itu berasal dari kata demonstrate. Ini adalah sebuah ungkapan dari bahasa Inggris ya, yang mana kalau diartikan demonstrate itu kan kata kerja ya, demonstrate artinya menunjukkan. Nah, ini adalah sebuah upaya gitu untuk menunjukkan melalui peragaan langsung. Nah, idealisnya dulu itu demonstrate itu dilakukan di bagian akademisi gitu, jadi di lingkungan pendidikan. Cuman seiring berjalannya waktu, demonstrate di sini meluas ya, ranahnya tidak hanya di lingkungan akademik saja, tetapi juga digunakan untuk ranah-ranah yang
terkhusus ya di sini sistem demokrasi atau di Indonesia gitu. Dan kalau kita melihat dari situ ya maka demonstrasi ini digunakan untuk sebuah upaya untuk memperjuangkan atau menyuarakan gitu hak-hak dan juga aspirasi-aspirasi masyarakat. Oke. Menurut kakak demonstrasi sama unjuk rasa itu sama atau ada perbedaannya nggak sih? Nah, kalau dari unjuk rasa sendiri itu adalah bagian dari demonstrate. Kan demonstrate tadi menunjukkan ya atau memperagakan gitu. Nah, salah satu caranya adalah melalui unjuk rasa. Pun kalau kita berbicara jenis-jenisnya juga banyak ya, nggak hanya perihal unjuk rasa saja, tapi juga bisa melalui petisi gitu. Pernah dapat itu nggak kalau di-share di grup-grup biasanya link gitu untuk ikut tanda tangan atas petisi apa seperti iya, itu. Nah, itu adalah bagian salah satu untuk demonstration gitu, untuk menunjukkan gitu. Jadi unjuk rasa ini adalah salah satu bagian dari demonstrasi. Gitu. Cuma bukan satu-satunya. Oke. Jadi bagaimana mahasiswa bisa memastikan tujuan atau alasan aksi tetap jelas? Itu gimana sih, Kak? Nah, ini yang penting, Mbak. Jadi kalau kita turun ke jalan itu jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Apalagi hanya untuk buat story di Instagram atau postingan gitu. Tapi harapannya di sini teman-teman untuk yang pertama silakan untuk melakukan kajian terlebih dahulu, mengkaji kira-kira apa sih isu yang sedang diperjuangkan dan apa sih hal-hal yang menyalahi dari konstitusi sehingga harus melaksanakan sebuah demonstrasi ini. Terus kemudian yang kedua jangan lupa untuk konsolidasi juga. Gak mungkin kalau kita itu turun ke jalan cuma seorang diri gitu. Kita perlu adanya tim yang mana ini nanti bisa memanage aksinya. Karena kalau berbicara aksi itu kita butuh kelompok ya untuk bisa menyuarakan agar bisa lebih didengar oleh para yang duduk di kursi di atas ya, para petinggi, para pejabat gitu. Dan dari sini ketika sudah punya tim konsolidasi silahkan untuk dibuat juga mapping gitu, mapping area kira-kira kegiatan ini nanti akan dimulai di titik mana, terus kemudian ketika sudah selesai pintu keluarnya itu di mana, atau mungkin jika nanti ada hal-hal yang sekiranya itu berisiko, ada area mana sih yang aman untuk teman-teman berlindung kayak gitu. Karena kadang nggak bisa dihindari ya adanya sebuah kericuhan atau provokator dalam sebuah aksi gitu. Nah, di sini nanti juga jangan sampai terprovokasi jika ada seorang provokator di tengah-tengah gitu. Karena bahaya banget ya itu nanti bakal mengalihkan gitu isu utama yang akan teman-teman perjuangkan itu seperti apa gitu. Oh, jadi gitu teman-teman. Nah, kan banyak nih orang-orang yang demo tuh FOMO cuma ngasih makan IG atau ini biar dianggap jagoan ini itu. Aku mau nanya nih Kak, gimana sih cara berdemonstrasi yang benar atau tetap dianggap berada di koridor hukum? Ada nggak sih Kak? Oke, perihal caranya ya banyak ya kalau caranya untuk bisa berdemonstrasi itu. Kalau kita berbicara perihal unjuk rasa ya mungkin untuk yang pertama yaitu tadi silakan untuk membentuk tim untuk bisa diajak kajian. Sekarang ini kan banyak ya, nggak hanya organisasi internal mahasiswa tapi juga ada organisasi-organisasi ekstra atau mungkin perkumpulan-perkumpulan yang bisa menyediakan sebuah diskusi atau kajian atas sebuah isu gitu. Terus kemudian yang kedua ketika semuanya udah matang tadi mulai dari mappingnya dan lain sebagainya itu udah matang, maka silakan juga teman-teman memasukkan laporan ya ke Polres terdekat gitu, polisi gitu, sehingga harapannya nanti bisa membantu mengamankan situasi dari demo itu nanti. Karena kita juga sering kan kita demonstrasi itu di jalan gitu, di jalan utama atau mungkin di gedung-gedung DPR yang mana itu menjadi akses utama dari lalu lintas, sehingga biar dibantu untuk mengamankan gitu. Dan laporannya nanti itu bisa berisi mulai dari tujuannya, terus kemudian waktunya itu kapan. Nah, setidaknya itu 3x24 jam ya sebelum unjuk rasa itu dilaksanakan gitu. Terus kemudian juga silakan dipilih tempat-tempatnya atau area-areanya. Boleh ya teman-teman ini melakukan demonstrasi di tempat umum, tapi silahkan menghindari tempat-tempat yang dilarang. Contohnya ini Istana Negara. Nah, itu dia boleh, cuman ada jaraknya sekitar 100 ya. Radius 100 meter dari pagar luar itu. Terus kemudian dilarang untuk melaksanakan demonstrasi di bandara, terus kemudian di pelabuhan dan juga serta demonstrasi di stasiun. Nah, itu dilarang. Kalau teman-teman tetap melaksanakan, nah nanti bakal kena sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Wah, teman-teman jangan lupa dicatat ya, ini sangat-sangat penting banget nih. Oke nih Kak, kan banyak nih mahasiswa membagikan aksi mereka demo, tapi ada beberapa orang yang tidak membagikan itu gitu loh, kayak mereka tuh tidak berpikir seberapa penting sih suara mereka, suara mahasiswa itu. Gimana sih Kak tanggapannya?
Sebenarnya kita nggak bisa memaksakan juga ya semua orang atau semua mahasiswa untuk bisa ikut demo pun. Demo di sini saya memahaminya sebagai sebuah panggilan jiwa ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau meramaikan saja, tapi juga teman-teman harus paham gitu. Dan ketika ada orang-orang atau mungkin mahasiswa yang kurang terpanggil ya, di sini biasanya mereka yang ada di kelompok-kelompok Borjuis, yang mana kelompok Borjuis ini adalah mereka yang mungkin kurang terpengaruh ya dari adanya kebijakan yang ada atau mungkin isu yang sedang diperjuangkan seperti itu, sehingga ya harapannya di sini punya teman-teman itu punya empati gitu untuk bisa merasakan juga, untuk bisa memahami bagaimana sih kondisi dari masyarakat yang terdampak, mahasiswa yang terdampak gitu. Karena ya kalau kita bicara ranah demokrasi ya, itu kan rakyat itu juga punya hak ya untuk menyuarakan. Betul, gitu seperti itu. Oke, wah benar-benar sih Kak. Apa sih yang buat aksi masuk kita itu bisa berhasil, kayak berdampak itu kayak gimana? Apa tantangan terbesar mahasiswa itu saat mengelola aksi massa itu kayak gimana sih Kak? Oke. Untuk aksi agar bisa berhasil itu ya benar-benar pahami gitu tujuan dari aksi, atau disebut juga sebagai goal settingnya itu seperti apa. Ibaratnya kayak kita sedang menarik anak panah gitu, kita tahu titik mana yang mau kita tuju gitu, goals apa yang akan kita tuju. Nah itu silakan dipahami benar-benar. Terus kemudian bukan hanya pemahaman bersifat subjektif ya, silakan juga dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku. Ini tuh menyalahi aturan mana gitu, itu silakan dimatangkan gitu. Terus kemudian agar berhasil juga ketika pelaksanaan nanti ya, silakan terfokus bahwa teman-teman ini melakukan demonstrasi secara damai ya, nggak merusak fasilitas umum. Betul. Atau mungkin membakar fasilitas gitu. Memang karena kita nggak bisa memungkiri ya adanya provokator gitu yang bisa menyebabkan sebuah aksi itu menjadi gagal. Karena fokusnya udah ganti gitu, nggak lagi menyampaikan aspirasi, nggak lagi menyampaikan tuntutan, malah terpecah belah gitu karena adanya provokator yang berakhir kericuhan. Dan bahkan ada yang rame-rame ini pembakaran halte. Betul, gitu, gedung-gedung DPRD juga dibakar kayak gitu. Dan ada juga yang museum ya, pembakaran museum. Betul. Gitu. Nah pada akhirnya kan tujuan dari demonstrasi itu kurang bisa maksimal ya, kurang bisa tertuju gitu karena adanya olah-olah provokator itu. Sehingga kita harus benar-benar fokus gitu, kira-kira apa sih tujuan dari demo ini, apa sih tujuan dari suara yang kita perjuangkan ini, seperti itu. Oke Kak, aku di sini mau nanya deh, tanggapan Kakak gimana sih? Kan kita tuh banyak banget nih ngomongin fasilitas umum yang rusak, terus penembakan di mana-mana, rumah DPR dibakar. Itu menurut Kakak dalam masalah konflik kita ini, menurut Kakak setuju nggak sih aksi kayak gitu tuh? Udah pasti ya itu sangat merugikan negara ya. Bahkan ada juga informasi tadi yang saya baca itu sampai 55 miliar gitu kerugian yang didapat dari adanya aksi-aksi yang menyebabkan kerusakan atau kerusuhan ini. Pun kerusuhan ini tidak menguntungkan kita ya, dari segi tujuan kita juga jadi terpecah belah. Terus kemudian juga fasilitas menjadi rusak. Dan bahkan ada juga museum itu kan sangat disayangkan ya, ada benda-benda bersejarah di dalamnya yang ternyata dibakar gitu ya. Di sini saya pasti nggak setuju gitu dengan adanya kerusuhan tersebut. Pun sebenarnya kalau ya mungkin ini perspektifnya teman-teman ya, bagaimana kerusuhan ini bisa terjadi gitu, karena pihak provokator itu ya dia pasti mencari celah-celah ya yang sekiranya bisa mempura-purandakan gitu dari tujuan demo itu. Terus kemudian mereka pasti punya tujuan sendiri gitu perihal kondisi dari negara ini. Oke. Di sini aku mau nanya lagi nih Kak, kalau mahasiswa demo kan selalu ada organisasi. Biasanya kalau demo tuh suka terpecah belah nggak sih Kak? Kayak orang ini arogan, orang ini pengen gak mau kalah. Itu gimana sih menjaga solidaritas organisasi tersebut biar kita sama-sama maju gitu loh? Oke. Sebelumnya pernah ikut demo belum? Udah. Kapan tuh? Demo UKT. Oh iya, boleh, bagus itu. Jadi demo itu jangan hanya diartikan sebagai konteksnya dari segi regulasi negara atau konstitusi secara umum ya, tapi ini juga penting ini untuk mendemo sebuah kebijakan kampus yang sekiranya merugikan teman-teman atau memakan haknya teman-teman gitu. Nah kalau demo kemarin apa yang Mbak lihat? Ada apa gitu? Sosok apa gitu? Yang aku lihat kemarin pastinya rusuh sih Kak. Apalagi orang-orang pada gak mau kalah, kayak teriak-teriak semuanya gitu kan. Aku juga jujur agak takut sih Kak, cuman aku
menyuarakan suaraku sendiri untuk kampus gitu loh. Apa isunya kemarin? Kenaikan UKT sih Kak. Kenaikan UKT. Betul. Jadi perihal sebuah demonstrasi ya, itu agar tetap berjalan sesuai dengan koridornya, itu pasti ada yang namanya itu korlap. Pernah dengar korlap? Pernah. Apa tuh korlap? Koordinator lapangan. Nah, koordinator lapangan. Jadi agar tidak terpecah belah, silakan itu setiap demo atau setiap turun ke jalan ya, itu silakan untuk dimatangkan gitu koordinasinya, termasuk dengan korlapnya itu. Setidaknya ya dalam 100 mungkin peserta ya, 100 peserta aksi itu setidaknya ada 5 korlapnya. Nah, nanti silakan dibagi gitu, per 20 orang itu ada satu korlap, sehingga teman-teman nanti tidak perlu terpencar gitu ketika mungkin kericuhan terjadi atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, itu teman-teman tahu gitu, dan tidak hilang dari barisan yang ada. Dan itu fungsinya juga agar tidak dimasuki oleh provokator. Ada nggak sih Kak contoh aksi mahasiswa di Indonesia nih yang bisa dijadikan teladan dalam manajemen aksi? Sebenarnya kalau berbicara perihal aksi mahasiswa banyak sekali ya di Indonesia ini, terkhusus aksi 98. Yang menurunkan rezim otoriter dari pemerintahannya. Siapa 98? Presiden Soeharto gitu. Nah, di situ kan aksinya berhasil ya, yang dilakukan oleh mahasiswa. Mereka berhasil untuk menurunkan rezim yang ada gitu. Nah, kita tidak bisa memungkiri juga ya, ketika aksi 98 kemarin itu juga ada provokator gitu yang ikut terlibat, sehingga banyak fasilitas umum itu yang rusak gitu. Namun mereka bisa tetap fokus ya dalam tujuan-tujuan yang mereka bawa, terus isu-isu yang mereka perjuangkan, sehingga pada akhirnya aksi 98 ini bisa berhasil gitu kan. Mahasiswa mempunyai andil yang cukup besar pada waktu itu. Aku mau nanya deh Kak, penasaran banget. Kakak pas demo kemarin menjadi korlap lapangan itu demo tentang apa sih Kak? Waktu itu tahun berapa ya, saya agak lupa karena sering ya dulu tuh. Saya kurang ingat ya bagian mana yang lebih tepatnya ya. Yang saya jadi korlap itu, pokoknya yang saya pernah ikuti itu ada yang pertama itu Omnibus Law, terus kemudian demo perihal penolakan adanya kebijakan kelapa sawit, jam tanaman kelapa sawit di Batu, terus kemudian ada juga yang perihal penolakan perpanjangan masa jabatan seorang presiden yang menjadi 3 periode itu dan lain sebagainya. Wah, berarti banyak ya kakak ngikutin kayak gitu. Lumayan. Menurut kakak yang paling ricuh tuh yang mana tuh Kak? Yang ricuh Omnibus Law itu lumayan ricuh itu kemarin itu, sampai ada penyemprotan gas air mata juga, dan saya waktu itu juga tahu langsung gitu, tapi alhamdulillahnya gitu saya sama teman-teman masih selamat gitu. Berarti paling ricuh itu berarti ya Kak. Contoh jadi Kak Fitri ini ada kemarin ikut demo atau enggak? Yang kapan? Yang baru-baru ini enggak Mas? Karena saya ada jadwal mengajar juga waktu itu dan ada kesibukan lain gitu, jadi saya belum bisa ikut secara langsung turun ke jalan, tapi saya bisa membersamai teman-teman melalui sosial media ya, karena kalau kita berbicara demonstrasi itu banyak caranya ya, nggak hanya melalui turun ke jalan gitu. Apa yang kita punya sekarang ini yang sangat dekat dengan kita, teknologi ya, berupa TikTok atau mungkin Instagram, itu bisa dijadikan sarana ya untuk melakukan demonstrasi. Pun sekarang ini ada fitur kalau di story Instagram itu @yours, yang mana kita tinggal pencet aja, nah itu udah langsung bisa teman-teman posting ke story, nggak perlu lagi mikir-mikir kontennya ini apa, isi yang aku perjuangkan ini nanti apa, bagaimana nulisnya gitu, bagaimana ngedesainnya, nggak perlu seperti itu. Cukup teman-teman itu belajar gitu apa yang disampaikan dalam tuntutan ini, terus kemudian teman-teman baca dan bisa sekiranya itu sesuai dengan hati nurani teman-teman, silakan untuk diposting untuk bisa melakukan demonstrasi juga melalui sosial media. Atau mungkin kalau nggak gitu bisa juga melalui TikTok. Nah sekarang ini kan ada sebuah istilah baru ya, no viral no
justice gitu. Jadi kalau Oh. nggak viral maka nggak ada keadilan gitu, sehingga apa-apa tuh harus menunggu viral dulu. Betul. Nah di sini inilah teman-teman gitu, eranya sosial media juga silahkan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Jika memang nggak bisa membersamai demonstrasi melalui unjuk rasa di jalan, ya silakan gitu untuk menggunakan atau memanfaatkan sosial media yang bisa teman-teman akses. Selagi pendapat itu masih dibebaskan, masih dijamin oleh konstitusi, silakan dimanfaatkan. Nah gitu teman-teman. Nah kalau ngomongin Gen Z nih ya Kak, pasti berdemonstrasi tuh pasti mereka tidak memanfaatkan media sosial. Mereka pasti berpikir gak mau nanti ini kurang estetik, ini gitu. Gimana sih Kak tanggapannya? Oke, dari yang pertama ya, kita memang nggak bisa memaksa orang ya untuk bisa membersamai sebuah aksi gitu, tapi kita bisa menyadarkan orang tersebut perihal pentingnya sebuah aksi, atau pentingnya aksi ini nggak hanya sekedar untuk mencari popularitas. Ini bukan tempat untuk mencari popularitas atau mungkin eksistensi ya, biar bisa eksis di sosial media. Ini adalah sebuah bagian dari kita berdemokrasi gitu. Kalau demokrasi itu kan ada kata demos sama kratos. Apa demos? Ada ini teman-teman Adita Karya. Ada yang tahu demos itu apa? Boleh di komen dong teman-teman. Terkhusus nih yang jurusan hukum dan keluarga negara. Betul banget. Prodi Pancasila. Ada namanya demos sama kratos. Nah, kalau kita belajar Pancasila ya, ini udah kita dapatkan dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah ini juga bakal dapat. Ini udah lama ya. Jadi harapannya teman-teman bisa memahami gitu pentingnya peran kita gitu dalam sebuah negara demokrasi. Jadi demokrasi itu berasal dari kata demos sama kratos. Demos sendiri itu adalah rakyat, terus kratos itu adalah sebuah kekuasaan gitu. Jadi demokrasi ini adalah kekuasaan tertinggi yang mana berada di tangan rakyat. Sehingga di sini teman-teman itu suara teman-teman ini tuh ada sama seperti halnya kayak suara Tuhan ya. Jadi mempunyai andil yang sangat-sangat begitu penting dalam sebuah negara demokrasi. Maka ketika teman-teman melakukan demonstrasi atau mungkin melakukan sebuah audiensi atau mungkin sebuah aksi di sosial media, maka silakan untuk fokusnya itu pada tujuannya gitu ya. Kalau mungkin Gen Z punya cara lain yang lebih menarik ya nggak apa-apa, itu bisa diimplementasikan gitu. Cuma kembali lagi ya, kita kalau melakukan demonstrasi kita nggak bisa memaksa orang, tapi ayolah gitu, ini tolong kesadarannya gitu, ini ya untuk kepentingan kita bersama gitu, bukan perseorangan. Nah teman-teman boleh dicatat ya, ini penting banget. Oke nih Kak, kan mahasiswa tuh sering banget disebut agent of change. Dalam konteks aksi mata tuh apa sih bentuk konkret peran itu tuh? Oke. Agent of change apa artinya tuh? Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak nih Agent of Change Adita Karya 2025? Boleh di komen dong. Agent of Change, kalau nggak gitu ada sebagai social control gitu. Nah itu adalah sebuah ungkapan ya yang melekat gitu dengan para mahasiswa ya, terkhusus generasi muda gitu. Nah dari sini kita bisa tahu bahwa memang tidak bisa kita pungkiri ya, sebuah idealisme yang membara itu ada di kalangannya mahasiswa gitu, karena mereka itu terpapar ya, tiap hari terpapar dengan teori-teori kampus, terus kemudian dengan lingkungan-lingkungan akademisi, sehingga dari sini teman-teman itu bisa memiliki idealisme yang sangat membara gitu. Nah dari sini teman-teman harapannya ya bisa memiliki pemikiran yang kritis ya perihal, termasuk satunya adalah perihal kondisi negara, terus kemudian bagaimana negara ini akan dibawa ke depannya. Nah Agent of Change ini perubahan ya, sebuah upaya untuk bisa melakukan perubahan jika memang sebuah negara itu sudah tidak kondusif lagi atau mungkin dipermainkan gitu, dibuat seenaknya sendiri, seenaknya dari oknum gitu, maka silakan teman-teman itu melakukan perubahan gitu. Contohnya tadi ada aksi di 98, itu kan menunjukkan bahwa mahasiswa itu memiliki peran yang sangat-sangat vital ya untuk adanya sebuah perubahan dari sebuah negara gitu. Jadi nggak hanya perihal negara aja ya, mungkin ini juga bisa ide-ide ke depannya ya, solusi-solusi inovatif gitu yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Oh oke. Aku mau nanya nih Kak, ada beberapa orang mungkin yang terlalu tidak peduli dengan keadaan negaranya sendiri, yang negaranya sudah kacau tapi orang tersebut acuh tak acuh. Itu menurut kakak gimana sih Kak tanggapannya? Pantas gak sih seperti itu? Sangat disayangkan ya kalau seperti itu gitu, karena
Ya, kita konteksnya kita itu makhluk sosial juga ya. Betul. Pun yang kita cari sebenarnya juga sama kok gitu. Tujuan eksistensi dari manusia itu kan melekat adanya sebuah insting untuk mencari kesejahteraan gitu. Nah, dari sini kalau katanya filsafat itu ada yang namanya itu Homo homini lupus, yang mana manusia itu pada dasarnya adalah serigala yang saling memangsa satu sama lain gitu. Jadi satu sama lain itu akan saling memangsa untuk bisa memperjuangkan apa? Memperjuangkan kesejahteraannya. Nah, dari sini negara itu hadir untuk bisa kesejahteraan itu dicapai dengan cara damai. Oleh karena itu, jika memang ada kesejahteraan dari orang lain itu yang sekiranya sangat sulit untuk didapatkan, ya mohon teman-teman itu memiliki kesadaran gitu untuk bisa membantu saling memperjuangkannya, karena satu sama lain itu sangat berpengaruh ya, apalagi kalau kita itu makhluk sosial ya. Betul. Sehingga ya ini apa yang kesulitan yang teman-teman rasakan, yang masyarakat merasakan itu ya harapannya bisa menyentuh hati nurani kita sehingga bisa ikut untuk memperjuangkan juga. Pun kita sudah belajar perihal negara itu jauh-jauh hari ya, sejak dini, bahkan sejak elementary school itu kelas 1 itu sudah diberikan wawasan-wawasan mengenai negara, bagaimana empati, bagaimana hak dan juga kewajiban kayak gitu. Oke. Kalau semisal mahasiswa atau orang-orang tersebut menolak suatu kebijakan nih Kak, gimana sih cara yang tepat agar penolakan itu gak hanya emosional tapi yang berdampak bagi kita? Oke, perihal cara untuk memperjuangkan suara ya, berarti Betul. memperjuangkan kebijakan Benar. ya, agar bisa sesuai gitu dengan hak kita atau mungkin sesuai dengan konstitusi itu. Banyak ya caranya. Untuk yang pertama tadi yang jadi tema besar kita hari ini yaitu apa? Demonstrasi gitu, bisa melalui demonstrasi atau unjuk rasa tadi. Terus kemudian kalau demonstrasi atau unjuk rasa itu kan fokusnya di turun ke jalan ya. Benar. Nah, terus kemudian yang kedua bisa juga melalui audiensi. Nah, audiensi ini pernah dengar nggak? Pernah dong Kak. Nah, oke, nah ini teman-teman Udah pernah dengar? Nah, barangkali nanti tergabung ya dalam organisasi mahasiswa. Nah, ini bisa banget nanti melaksanakan audiensi gitu. Jadi audiensi ini kita melakukan diskusi gitu, atau para pejabat itu khusus di sini DPR ya, itu mendengarkan kita gitu. Apa sih kira-kira keresahan-keresahan yang kita rasakan, masyarakat dalam hal ini ya, rakyat secara luas itu rasakan, atau mungkin kebijakan apa sih yang menciderai dari konstitusi itu dan yang masyarakat ingin tolak gitu, kebijakannya yang ingin diganti, diperbaiki kayak gitu. Terus kemudian selain audiensi dan juga unjuk rasa bisa juga melalui petisi. Nah, petisi ini secara online tadi ya, ada sebuah narasi gitu yang disampaikan, apa kira-kira isu yang dibawa. Terus kemudian teman-teman jika memang tidak menyetujui, maka maksudnya dalam hal ini tidak menyetujui kebijakan ya, teman-teman bisa ikut menandatangani dari petisi tersebut gitu. Terus kemudian bisa juga melaksanakan melalui fungsi legislator langsung ya, dalam hal ini barangkali teman-teman punya akses gitu ke DPR atau mungkin para legislatif ya, maka silakan teman-teman untuk menghubungi langsung dan kemudian bisa juga menyuarakan, karena kan sekarang juga sudah banyak ya sosial media, bahkan ada juga di Instagram itu yang bio-nya itu diisi dengan nomor WhatsApp gitu. Jika ada keresahan maka silakan menghubungi nomor di bawah ini kayak gitu. Oke Kak, menurut Kakak nih ya, dari permasalahan kita yang sekarang, DPR, korupsi ini itu, terus mahasiswa yang menghancurkan rumah-rumah DPR nih Kak, menurut Kakak terlepas dari permasalahan, Kakak dukung gak sih orang-orang yang merusak rumah DPR itu gitu? Oke, nah di sini harus fokusnya dicari lagi ya, karena dari yang saya baca ya, kan banyak tuh kayak di sosial media CCTV dari kericuhan kemarin gitu, termasuk yang merusak rumah-rumah DPR, bahkan ada Menteri Keuangan juga, bahkan ada yang menjarah salah satu di Jawa Timur sini ada juga ya, gubernurnya gitu kalau nggak salah ya, wakil gubernur. Nah, di sini kalau dilihat dari CCTV-nya ya, itu sebenarnya bukan mahasiswa kok, bukan perilakunya mahasiswa kok, tapi ada pihak provokator itu tadi gitu yang melakukan hal tersebut. Pun kejadiannya itu malam hari ya, sekitar kalau nggak salah dini hari kok, dan itu diawali gitu dengan adanya kembang api gitu, dan
Kalau dilihat dari CCTV itu bukan mahasiswa, karena aksinya mahasiswa itu sudah selesai biasanya ya itu sekitar jam 10-an gitu maksimal. Dan oh ya tadi lupa saya sampaikan di bagian bagaimana sih cara untuk menyampaikan tuntutan atau demonstrasi yang sesuai dengan hukum gitu ya. Tadi yang satunya itu adalah jamnya ya. Di sini ada jamnya. Jadi kalau sesuai dengan peraturan hukum itu kalau di tempat terbuka itu sekitar dimulai pukul 6 sampai dengan pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 malam ini. Kalau di tempat terbuka gitu. Kalau tempat tertutup itu bisa dimulai pukul 6 pagi sampai pukul 10 malam kayak gitu. Jadi kemarin itu kalau berdasarkan dari info yang saya dapat ya, bukan mahasiswa tapi pihak provokator. Sehingga kemarin aksi tanggal berapa ya? Hari Senin kemarin itu pada akhirnya kan semua tanggal 1 ya, 1 September ya. Ya, 1 September. Itu pada akhirnya kan mahasiswa mengundurkan diri, menarik diri gitu untuk melaksanakan aksi tersebut karena memang aksinya sudah bukan aksi damai lagi ya, udah dicampuri pihak-pihak provokator yang ya kalau kita lihat dari sini mahasiswa pun juga nggak setuju sebenarnya perihal adanya perusakan fasilitas umum. Pun kalau haltenya dirusak, orang fasilitas umum itu yang memanfaatkan juga mahasiswa kan, nggak mungkin mereka merusak hal yang mereka manfaatkan sendiri gitu, yang mereka rasakan langsung manfaatnya, beneficialnya gitu. Oke. Kalau ngomongin provokator nih Kak, gimana sih kita caranya membedakan ini provokator atau bukan, biar kita tidak terkecoh dengan provokator tersebut sih Kak? Karena mungkin anak muda kan sering sekali terkecoh atau FOMO. Ini mungkin agak tricky ya caranya kita membedakan antara provokator atau bukan gitu. Cuman saya punya tips buat teman-teman gitu. Jadi silakan ya kalau aksinya itu memang konsolidasinya organisasi-organisasi yang tergabung ke aksi teman-teman itu memang banyak, silakan untuk dimaksimalkan juga jumlah korlapnya gitu. Dalam hal ini PJ-nya silakan dimaksimalkan. Bisa dibagi dalam setiap 10 orang atau 20 orang itu minimal ada satu gitu. Terus diingat-ingat temannya itu siapa. Satu sama lain saling melihat ya, ini sebelahku ini siapa, sebelahku ini siapa gitu. Dan jika memang itu bukan barisan dari kita, dari teman-teman ya jangan diizinkan untuk masuk ke barisan teman-teman karena itu bisa jadi menjadi pihak provokator. Ini sangat berbahaya provokator ini kalau dari video yang beredar itu mereka bisa membakar dari kendaraan, terus kemudian bahkan ada juga yang menjarah ya dari barang-barang yang teman-teman bawa gitu, yang mana sekiranya itu bisa menimbulkan kekacauan dalam demo itu. Jadi hati-hati di sini, silakan dilihat lagi gitu orang-orang yang biasanya menimbulkan kericuhan atau demo itu tidak berjalan dengan kondusif, tidak damai lagi, maka kemungkinan besar itu adalah seorang provokator. Oke teman-teman, dilihat lagi ya teman-temannya provokator atau bukan nih, bahaya soalnya. Oke Kak, aku mau nanya, apa yang biasanya membuat sebuah aksi itu bisa berhasil atau berdampak nyata nih untuk kebijakan kita? Goalsnya ya silakan dipelajari gitu, goalsnya ini apa. Terus kemudian kalau aksi itu silakan juga dimaksimalkan juga orang-orangnya gitu. Maksudnya dalam hal ini adalah organ-organnya gitu, biar lebih bisa didengar oleh para petinggi gitu atau orang-orang yang membuat kebijakan gitu. Terus kemudian kalau bisa ya sebisa mungkin usahakan untuk aksi itu bisa berlangsung dengan damai dan itu bisa didengar langsung oleh para perwakilan kita gitu. Biasanya kan ada tuh yang DPR-nya sampai turun ke lapangan juga. Nah, itu bagus gitu. Jadi kita bisa menyampaikan gitu secara langsung apa saja sih keresahan-keresahan yang kita rasakan gitu. Kita bisa mendengar secara langsung, dan ketika DPR itu udah bisa menerima gitu apa yang kita sampaikan, nah itu silakan juga diawasi oleh teman-teman. Kira-kira ini memang benar disampaikan nggak sih sama DPR ketika rapatnya mereka, atau cuma sekedar dijadikan pendengaran aja, didengar aja gitu, nggak sampai disalurkan. Nah ini silakan ya. Jadi aksi itu nggak hanya selesai ketika kita turun ke jalan terus kita pulang, nggak sebatas itu ya. Cuma kita juga harus melaksanakan follow up juga, kira-kira dari tuntutan-tuntutan yang kita sampaikan kemarin, yang mana DPR bisa turun langsung ke jalan itu memang disampaikan nggak dalam rapatnya mereka, atau hanya sebatas didengar saja. Kalau memang tuntutannya itu diterima, ada kebijakan yang diubah, ya itu berarti berhasil gitu. Namun jika memang tidak
berdampak apa-apa, bahkan tidak sampai dibahas dalam rapat-rapatnya DPR, maka silakan teman-teman untuk bisa melaksanakan kegiatan lanjutan, atau dalam hal ini bisa melakukan unjuk rasa kembali, atau mungkin bisa juga melalui sosial media yang diviralkan gitu, biar bisa didengar oleh para Dewan Perwakilan kita gitu. Oke, gitu. Oh, Kak, aku mau nanya lagi nih. Kalau kita lagi demo, terus-terusan demo sampai menang, itu kita berhak gak sih sampai menunggu itu semua? Boleh dong, berhak dong. Karena kan ya memang ada di sini tuh ada tujuan yang kita perjuangkan gitu. Betul. Jadi kalau semisal tujuan tersebut ya bisa sampai disetujui gitu, atau sampai kita menangkan, ya maka itu adalah kemenangan bersama gitu. Bukan hanya kemenangan kita yang turun ke jalan gitu, cuma itu kemenangan bersama ya seluruh rakyat Indonesia gitu. Kalau di kita tidak dapat menang itu gimana sih, Kak? Oke, Atau tetap lanjut demo atau enggak? dalam sebuah demonstrasi ya memang ya kita nggak bisa kita pungkiri ya, nggak selamanya apa yang kita suarakan itu bisa disetujui ya oleh mereka gitu. Nah itu nanti semisal banyak cara yang sudah kita lakukan ya, dan ternyata makin kesini gitu hak-hak kita itu makin nggak kita dapatkan gitu. Betul. Karena kan kalau hak itu kan sesuatu yang harus kita dapatkan, kalau kewajiban itu harus kita lakukan gitu Benar. ya. Jika memang hak tersebut tidak kita dapatkan dan kita sudah melaksanakan demonstrasi tapi ternyata tetap aja nggak didengarkan, opsi terakhir itu sebenarnya boleh loh kita melakukan pembangkangan publik gitu. Pernah dengar? Pernah sih, Kak. Nah, karena kita udah melakukan kewajiban. Oke. Kan dalam sebuah negara sama warga negara itu ada yang namanya kewajiban sama hak. Jadi hak sama kewajiban itu nggak hanya dimiliki oleh warga negara, tapi juga negara dong harus memberikan kewajiban sama haknya juga gitu kan. Nah dalam hal ini ketika haknya warga negara nggak didapatkan, maka dalam hal ini kita boleh melakukan pembangkangan publik. Dalam hal ini kita boleh nggak melaksanakan kewajiban kita. Karena kayak buat apa loh kita melakukan kewajiban pun pada akhirnya hak-hak itu nggak bisa kita rasakan bersama gitu. Contohnya apa? Kalau yang wajib gitu kita laksanakan, kewajiban yang harus kita lakukan semua orang nih, terkhusus kalau kita sudah punya hak kepemilikan gitu. Yaitu udah tahu nggak Adita Karya? Ayo, Adita Karya, boleh dong di komen yang tahu. Yang sempat rame juga kemarin, itu adanya kenaikan apa? Yang sampai Pati juga sampai rame itu. Kenaikan gaji. Kenaikan pajak. Pajak. Gitu. Oke, kenaikan pajak. Nah itu kan sangat rame ya itu. Nah ketika teman-teman nggak menerima haknya teman-teman, maka boleh salah satunya adalah melakukan pembangkangan melalui menolak pembayaran pajak. Kayak gitu. Itu salah satunya, itu opsi terakhir ketika memang kita sudah melaksanakan berbagai cara tapi ternyata tetap saja tidak didengar, maka ya boleh gitu, silakan gitu. Ini adalah hak teman-teman juga untuk tidak melakukan kewajiban karena haknya juga nggak didapat. Benar. Gitu. Oke teman-teman, boleh dicatat banget nih, ini sangat penting buat mahasiswa di Karya. Oke Kak, ada nggak sih contoh aksi mahasiswa di Indonesia nih yang bisa dijadikan teladan dalam manajemen aksi? Oke, perihal ini banyak ya. Kalau dari cerita-cerita peristiwa kemerdekaan kemarin, bagaimana cara memperjuangkan kemerdekaan itu kan juga ada golongan muda juga ya. Benar yang banget, bisa ya. dijadikan acuan gitu, karena nggak hanya golongan tua aja, ada golongan muda juga yang bisa memberikan dampaknya. Dan teman-teman bisa belajar dari situ, pun juga bisa membaca buku-buku dari peristiwa 98 kemarin. Nah itu karena kalau kita belajar sejarah, nah ini barangkali ada Adita Karya dan ada sejarah. Pasti ada dong Adita Karya, nah sejarah, komen dong. Sejarah. Nah ada tuh dari dalam sejarah itu yang namanya sejarah itu abadi ya, atau sejarah itu berulang gitu. Jadi mungkin tokoh-tokohnya itu akan beda, orang-orangnya itu akan beda, waktunya akan beda, tempatnya akan beda, tapi alur sejarahnya itu sama gitu. Nah dari sini penting teman-teman untuk giat membaca, terkhusus Fakultas Ilmu Sosial ya, di sini jurusan-jurusan yang mana belajar perihal ranah-ranah sosial gitu. Maka ketika teman-teman pengen belajar bagaimana sih cara untuk memperjuangkan sebuah suara, terkhusus ranah mahasiswa ya, ranah generasi muda, silakan banyak dibaca buku-buku yang berbicara perihal peristiwa-peristiwa kemerdekaan kemarin, atau mungkin peristiwa-peristiwa 98, sehingga teman-teman bisa mendapatkan gitu insight dari sana, karena mereka udah
mereka udah mengalaminya langsung ya, dan kita tinggal membaca, kita udah Benar disajikan banget. solusinya seperti apa, nggak Setuju. merasakan langsung gitu. Jadi silakan dibaca dari sana, itu bisa bermanfaat, insightful ya buat Betul. teman-teman gitu. Karena ya pola sejarah itu berulang, hanya orangnya yang berbeda, tempatnya berbeda, waktunya berbeda. Oke. Berarti teman-teman Adita Karya bisa nih analisis buku-buku sejarah-sejarah kayak gitu ya, Kak? Boleh. Oke, wah, gokil banget sih, Kak. Oke, Kak. Terakhir nih, ada nggak sih pesan Kak Fitri nih untuk mahasiswa baru Adita Karya 2025 yang mungkin suatu hari akan terlibat dalam aksi massa kita ini? Oke. Jadi ini pesan dari saya ya. Tuh. Tidak semua diam itu adalah emas. Jika hak-hak diabaikan, terus kemudian konstitusi dipermainkan, maka hanya ada satu kata, lawan. Hidup perjuangan, hidup mahasiswa yang melawan, hidup perjuangan, hidup mahasiswa yang melawan, merdeka, merdeka, merdeka. Oke, mantap banget Kak Fitri. Oh my god, terima kasih Kak Fitri. Untuk teman-teman Adita Karya, boleh banget langsung absen di barcode yang tersedia. Oke teman-teman Adita Karya, boleh banget absen dan jangan lupa catat materi atau tugas yang telah diberikan. Oke, selamat malam semuanya teman-teman Adita Karya. Terima kasih Kak Fitri, terima kasih Adita Karya yang sudah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa semangat dan selalu sehat terus ya. See you. See you semua.